Hari ini kita membicarakan judul yang namanya Waspadalah pada buah dan sayur yang mengandung racun. Tahukah Anda ada beberapa buah dan sayur yang sehari-hari kita konsumsi itu mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh kita? Biasanya, buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk sumber nutrisi, vitamin, dan mineral yang penting, baik bagi asupan tubuh kita. Namun, ada juga buah dan sayur yang mengandung racun alami yang cukup berbahaya bagi kesehatan apabila tidak berhati-hati saat mengonsumsikannya. Nah, dilansir dari Center Food Safety mengatakan, substansi racun alami yang terdapat pada buah dan sayur ini sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan diri tanaman terhadap jamur, serangga, gulma, atau organisme asing. Berikut daftar makanan yang bisa menjadi racun. Yang pertama adalah kentang. Anda kaget kenapa kentang bisa masuk jadi daftar jenis buah dan sayur yang mengandung racun. Pasalnya, kentang merupakan salah satu makanan yang banyak diminati orang. Tapi, nyatanya bisa menjadi racun untuk tubuh. Salanin, racun yang di dalam kentang, ternyata bisa berbahaya apabila kentang dikonsumsi saat tunasnya sudah tumbuh dan berwarna hijau. Racun alami dalam kentang disebut glikoalkaloid. Keracunan glikoalkaloid tingkat tinggi ditandai dengan rasa pahit, sensasi terbakar di mulut, sakit perut parah, mual, dan muntah. Muntah, ya. Kedua adalah singkong. Singkong termasuk makanan yang mengandung racun jika dikonsumsi mentah. Singkong bisa jadi racun jika tidak diolah dengan benar. Nah, pasalnya, tanaman ini secara alami mengandung racun hidrogen sianida. Sehingga perlu pengolahan yang tepat untuk mengurangi kadar racunnya. Makanan yang mengandung racun seperti singkong karena memuat zat glikosida sianogenik. Ketika singkong mentah atau kurang matang tertelan, racun akan diubah menjadi bahan kimia yang disebut hidrogen sianida. Nah, ini ada beberapa sampel gejala keracunan sianida terjadi dalam berapa menit dengan reaksi penyempitan tenggorokan, mual, muntah, sakit kepala, dan kematian untuk kasus yang terparah. Pengolahan singkong bisa dilakukan dengan cara fermentasi, pengeringan, dan dimasak untuk menghilangkan racunnya. Nah, nomor 3 adalah kacang mentah. Kacang mentah, kita bukan sehari-hari bisa makan kacang. Yes, itu kacang yang disangrai, yang direbus, yang dimasak. Ini adalah kacang makanan yang mengandung racun jika dikonsumsi mentah. Oh no! Seperti kacang merah, kacang putih, dan kacang hijau yang mengandung racun alami, yaitu phytohemaglutinin. Keracunan makanan yang disebabkan oleh toksin kacang mentah atau kurang matang bisa menimbulkan rasa mual, muntah, hingga diare. Namun, dampaknya tidak separah jika terkena racun makanan singkong. Orang bisa memulihkannya cukup cepat. Dalam waktu 3 atau 4 jam saja sudah bisa pulih. Nomor 4 adalah jambu mete
atau kacang mete. Kacang lebih dalam lagi yaitu jambu mete atau kacang mete, atau kita bilang jambu monyet lah. Nah, itu tidak boleh dimakan secara mentah. Nah, kenapa nggak bisa dimakan mentah, Pak? Kacang mete memiliki kandungan senyawa uroshiol yang beracun. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, kacang ini bisa mematikan. Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir karena kacang mete yang beredar di pasaran biasanya telah melalui proses pengukusan untuk menghilangkan racunnya. Nah, nomor 5, kacang almond. Saya bicarakan nih almond pahit. Jadi ada kacang almond manis, ada kacang almond pahit. Kita bicarakan kacang almond pahit yang mengandung sianida yang berbahaya. Karena itu, buah ini harus diproses terlebih dahulu untuk membuang racunnya yang berbahaya itu. Berbeda dengan kacang almond manis, almond pahit yang memiliki aroma lebih semerbak, merupakan buah beracun yang tidak bisa dimakan. Nah, kacang almond manis yang sudah disangrai adalah jenis kacang yang baik dan sehat untuk tubuh dan keluarga kita. Yeay! Nah, nomor 6 adalah buah belimbing. Tergolong aman bagi kebanyakan orang, buah belimbing dapat menjadi buah beracun bagi penderita gagal ginjal yang kronis. Buah ini mengandung neurotoksin, yakni racun yang menyebabkan gangguan otak dan saraf. Menurut National Kidney Foundation Amerika Serikat, menyebutkan belimbing memiliki efek beracun bagi orang yang memiliki penyakit ginjal. Neurotoksin pada belimbing dapat diproses dan dihilangkan dalam tubuh bagi orang dengan ginjal yang sehat, tapi tidak pada bagi penderita penyakit ginjal kronis. Nah, gejala keracunan belimbing ditandai dengan cekukan, epilepsi, kehilangan kesadaran, dan dalam kasus yang serius bisa menyebabkan kematian. Nomor 7 adalah buah apel. Nah, di sini saya bicarakan biji apel. Biji apel mengandung racun yang bisa berbahaya. Biji, kulit, kayu dari tanaman apel, dan daunnya yang mengandung amygdalin, senyawa yang menghasilkan racun sianida. Nah, di sini saya bukan takut-takutin, ini berdasarkan riset, berdasarkan data. Memang buah apel sehari-hari kita makan. Ada baiknya kita mengerti bijinya itu jahat, daunnya itu jahat. Jangan kita makan bijinya, kalau bisa makan dagingnya aja. Apel itu yang untuk kesehatan tubuh kita. Nah, nomor 8 adalah buah ceri. Yang enak, buah ceri. Biji ceri mengandung hidrogen sianida yang bisa menyebabkan keracunan sianida ringan jika dikonsumsi secara berlebihan. Keracunan ini dapat menyebabkan mengalami sejumlah gejala seperti sakit kepala, pusing, kebingungan, dan muntah. Dalam jumlah lebih besar, sianida dapat meningkatkan tekanan darah tinggi, menyebabkan sesak napas, sehingga gagal ginjal. Makanya kalau buah ceri makan dagingnya, jangan makan bijinya, karena di bijinya mengandung sianida yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, nomor 9, buah leci. Nah, perhatian, leci
leci yang dimakan sebelum matang dalam perut keadaan kosong atau dikonsumsi anak yang kekurangan gizi dapat menyebabkan keracunan fatal. Kandungan racun dari leci mentah akan mempengaruhi gula darah menjadi rendah atau hipoglikemia. Kondisi keracunan akibat buah leci ini dapat berujung pada masalah kesehatan lain, salah satunya perubahan fungsi otak. Seperti yang baru-baru ini terjadi di kota Muzaffarpur, India. Merupakan daerah produksi leci terbesar di India sendiri. Nah, setiap tahun ratusan anak-anak di India dirawat di rumah sakit karena demam dan kejang. Nah, laporan yang baru-baru ini, yang paling terbaru, mengungkapkan kemungkinan terkena racun dari leci yang mentah. Nah, racun tersebut menyebabkan produksi gula dalam tubuh terhambat, sehingga mengakibatkan kadar gula darah semakin rendah. Hal ini juga bisa menyebabkan ensefalopati atau perubahan fungsi dalam fungsi otak kita. Nah, nomor 10 adalah tomat. Buah tomat sendiri sangat aman untuk dikonsumsi. Jangan khawatir, hanya daun dan batang tomat yang mengandung racun glikoalkaloid yang dapat menyebabkan sakit perut, kram parah, dan kecemasan. Nah, nomor 11 adalah jamur. Ya, ada 100 spesies jamur yang tidak terlalu beracun dan 12 spesies jamur yang mematikan di dunia ini. Nah, kita pelajarin, jamur yang beracun umumnya memiliki ciri berwarna cerah, memiliki payung berukuran kecil seperti topi. Nah, jadi bukan semua jamur kita boleh makan, kita harus bisa memilih jamur yang aman buat kita makan. Karena kebanyakan jamur kalau di hutan liar yang berwarna-warni cantik, itu jamur jahat. Jamur kemungkinan bisa jamur yang namanya ada racunnya. Jadi kita harus hati-hati memilih, memakan, mengonsumsi jamur yang layak untuk kita konsumsinya. Nah, ini kita membicarakan tips menghindari keracunan buah dan sayur. Alami, 2 liter air biasa, dikasih cuka apel 1 sendok, baking soda 1 sendok, dan sea salt 1 sendok, diaduk, dan dicelepkanlah. Tadi buah sayur yang kita baru beli dari pasar, kita rendamkan selama 15 menit, habis itu baru dibilas lagi dengan air biasa, baru kita makan. Kedua, jangan membeli kentang yang sudah hijau atau sedang bertunas, karena ini adalah racun. Nah, di sini kita mengolah makanan, sayur, buah yang ada racunnya, bukan berarti menakut-nakuti kita supaya tidak makan. Salah. Kalau kita ngerti cara olahnya, cara prosesnya yang benar, cara menghindarinya sebagai kayak apel. Kalau apel kita tidak makan bijinya yang kecil-kecil itu, atau kita tidak blender biji-biji apel di dalam jus kita, itu kita aman. Apel jadi sehat. But kalau kita tambahin biji-bijinya karena supaya lebih bagus, lebih sehat, semuanya dimakan. Sayang kalau bijinya dibuang. Nah, itu menjadi jahat buat tubuh kita. Nah, kalau bisa menghindari itu, yang bagusnya kita makan, kita jadinya sehat. Tips yang pertama adalah beli buah dan sayur dari tempat yang bersih serta terpercaya. Selalu mencuci bersih buah dan sayur setelah sampai di rumah dengan trio formula. Sampai jumpa.